Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliati Sangkohan, SE MPD. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Pendidikan Ekonomi. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor. Dengan jabatan fungsional saya adalah asisten ahli sejak 1 Mei 2023. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDB UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Ekonomi. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Sistem Ekonomi melalui 3 teknik, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat dengan DIA. Teknik delivery ini merupakan teknik penyampaian materi pembelajaran. Teknik penyampaian materi yang saya gunakan ada 4, yaitu yang pertama penyampaian materi menggunakan buku ajar Sistem Ekonomi, yang kedua penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint atau PPT, yang ketiga menggunakan video pembelajaran yang dapat memuat kasus terkini yang berkaitan dengan materi perkuliahan, dan yang keempat menggunakan data-data aktual yang relevan dengan materi perkuliahan yang bersumber dari BPS, Bank Dunia, dan juga lembaga resmi lainnya. Yang berikut pendekatan pembelajaran interaction, menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Pendekatan pembelajaran dengan teknik interaksi yang saya lakukan selama perkuliahan antara lain, yang pertama adalah metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi perkuliahan, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya secara langsung berkaitan dengan materi perkuliahan yang belum dipahami oleh mahasiswa atau membahas isu terkini yang berkaitan dengan materi perkuliahan, sehingga ada interaksi terbuka dalam proses pembelajaran agar dapat menciptakan proses pembelajaran dua arah. Yang kedua, diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus terkini yang saya berikan, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan atau kasus tersebut pada kelompok lain, dan kelompok lain memberikan feedback berupa pertanyaan kepada kelompok tersebut sehingga tercipta suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Yang ketiga, penggunaan Siakat Cloud yang telah disediakan oleh Universitas Timor. Dengan memanfaatkan fasilitas Siakat Cloud Timor, maka mahasiswa dapat mengakses setiap materi pembelajaran dengan lebih mudah. Siakat juga digunakan sebagai media pengumpulan tugas atau kuis, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, pendekatan pembelajaran dengan teknik assessment, menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Sistem Ekonomi. Pada minggu pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan agar dapat disepakati secara bersama antara dosen dan juga mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang saya buat memuat ketentuan perkuliahan dan persentase serta bobot penilaian serta pembelajaran berdasarkan peraturan akademik di Universitas Timor. Di sini saya akan menguraikan mata kuliah Sistem Ekonomi secara lebih rinci yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Dokumen RPS Sistem Ekonomi dibuat oleh tim pengampuh mata kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai dan disetujui oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor. Berikut saya akan menjelaskan poin penting yang tercantum dalam RPS Sistem Ekonomi. Antara lain, yang pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL-Prodi. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang keempat, metode pembelajaran, dan yang kelima adalah sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Mata kuliah Sistem Ekonomi dengan kode mata kuliah ESPA 4318 merupakan mata kuliah wajib semester 5
dengan bobot 3 SKS selama 14 kali tatap muka dengan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, sehingga total pertemuannya adalah 16 kali. Tidak ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah sistem ekonomi. Yang berikut deskripsi mata kuliah. Mata kuliah sistem ekonomi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang teori sistem ekonomi Indonesia. Mata kuliah ini juga mengulas tentang histori perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui mata kuliah ini, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem ekonomi Indonesia secara historikal dan mengasah pemikiran kritis peserta didik dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia. Pokok bahasan mata kuliah sistem ekonomi antara lain, yang pertama, definisi dan komponen sistem ekonomi, yang kedua, landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia, yang ketiga, perkembangan sistem ekonomi Indonesia, yang keempat, bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia, yang kelima, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang keenam, perubahan struktur ekonomi Indonesia, yang ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi, yang kedelapan, sistem keuangan dan moneter, yang kesembilan, sistem fiskal, yang kesepuluh, investasi, yang kesebelas, neraca pembayaran, yang kedua belas, kependudukan dan tenaga kerja, yang ke-13, masalah pertanian, industri, perdagangan dan pangan, dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain menjelaskan definisi komponen utama sistem ekonomi, yang berikut menganalisis landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia, yang berikut menguraikan perkembangan sistem ekonomi Indonesia, berikutnya menjelaskan bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia, yang berikut menganalisis tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia, berikutnya mengevaluasi perubahan struktur ekonomi Indonesia, yang berikut adalah menjelaskan konsep dan proses perencanaan pembangunan ekonomi nasional, yang berikut menganalisis sistem keuangan dan moneter Indonesia, yang berikut mengevaluasi sistem fiskal dan perannya dalam perekonomian, yang berikut menjelaskan peran investasi dalam pembangunan ekonomi, yang berikut menganalisis neraca pembayaran dan hubungannya dengan sektor eksternal, yang berikut mengevaluasi dinamika kependudukan dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, yang berikut mengkaji permasalahan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pangan, dan yang terakhir adalah menganalisis strategi pembangunan ekonomi daerah untuk pemerataan kesejahteraan. Metode pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara luring di kelas, di mana kegiatan perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan juga presentasi kelompok. Sistem penilaian. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan sistem penilaian dan bobot penilaian sehingga mahasiswa sudah mengetahui sejak awal. Adapun komponen dan bobot penilaian yang saya berikan pada mata kuliah sistem ekonomi antara lain, yang pertama, kepribadian, itu meliputi disiplin, etika, dan juga partisipasi sebesar 15%. Yang kedua, tugas, terdiri dari tugas mandiri dan juga kelompok, itu sebesar 15%. Yang berikut, kuis sebesar 10%. Yang berikut adalah nilai UTS sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah nilai UAS sebesar 30%, sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Nilai akhir ditentukan oleh pencapaian mahasiswa berdasarkan pada peraturan akademik Universitas Timor untuk program S1 dan total nilai sebagai berikut. Yang pertama, total nilai 80 sampai dengan 100 mendapat nilai 4 atau A. Yang kedua, total nilai 70 sampai dengan 79 mendapat nilai 3 atau D. Yang berikut, total nilai 60 sampai dengan 69 mendapat nilai 2 atau C. Yang berikutnya lagi, total nilai 50 sampai dengan 59 mendapat nilai 1 atau D. Dan yang terakhir, total nilai 40 sampai dengan 49 mendapat nilai 0 atau E.
Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Ekonomi yang dilakukan secara daring di kelas. Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke, baik, hari ini kita akan membahas materi tentang pembangunan ekonomi daerah. Tapi sebelum kita mulai dengan perkuliahan ke siang ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Silakan yang bertugas, Ibu persilakan. Ibu dan teman-teman semua, marilah kita siapkan hati yang kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Syukur dan pujian kami anak-anak panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami semua dapat tiba di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai dengan proses pembelajaran kami atau diskusi kami di siang hari ini. Kami mohon agar Tuhan mau memberkati, membimbing, dan menjaga kami, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih ya Kakak sudah pimpin kita dalam doa. Sebelumnya kita absen dulu ya. Susan Iskena, Hadir Ibu. Francisca Barbosa, Hadir Ibu. Delviana Sarti, Hadir Ibu. Teresia Era, Hadir Ibu. Leo Felia Mauluro, Hadir Ibu. Christina Xavier, Maria Tabesi, Stefan Sritan, Theodorus Teme, Yosef Bolaer, Wenceslaus Siki, Jansen Opat, Georgino Selem, Roberta Rusae, Yohanes Beret. Oke. Baik, semua hadir ya. Baik, hari ini kita membahas materi terkait pembangunan ekonomi daerah. Ada kurang lebih 3 sub bahasan materi yang kita bahas hari ini, antara lain yang pertama ada permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua ada peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah, dan yang terakhir ada strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembangunan ekonomi daerah. Nah, di sini pembangunan ekonomi daerah itu merupakan suatu proses dalam daerah di mana pemerintah daerah itu dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan itu antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian, dalam hal ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Itu pengertian dari pembangunan ekonomi daerah ya, menurut Lincoln Arshad tahun 1999. Nah, yang berikut tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Di sini tujuan utamanya itu untuk meningkatkan jumlah dan juga jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya dan juga didukung oleh sumber daya tersebut harus mampu menghitung potensi sumber daya yang ada yang diperlukan untuk bisa merangsang dan juga membangun ekonomi di daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada subpok yang pertama adalah permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Di sini ada kurang lebih 8 ya permasalahan yang ada. Yang pertama adalah kesenjangan antar wilayah.
Nah, kesenjangan antar wilayah itu apa? Perbedaannya, kesenjangan artinya pembangunan di setiap daerah itu belum tentu sama, tergantung dari potensi daerah tersebut dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kesenjangan antar wilayah sendiri kita bisa lihat di Pulau Jawa itu tentu berbeda dengan Pulau Timur misalnya. Ya toh, kalian bisa lihat sendiri. Juga kalau kita mau contohkan di Provinsi NTT itu untuk kesenjangan antar wilayah juga ya Ibu contohkan seperti di Belu dan juga TTU, sama-sama berada di daerah perbatasan. Tetapi perkembangan di Kabupaten Belu itu jauh lebih cepat daripada di Kabupaten TTU. Oke, yang berikut keterbatasan infrastruktur. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau misalkan di suatu daerah itu tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka akan menghambat pembangunan di daerah tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang berikut kita masuk pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, SDM ini sangat penting dalam membangun suatu daerah. Sama saja kalau misalnya kita punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi kita tidak bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Ya toh? Jadi kekayaan sumber daya alam yang kita miliki harus bisa diimbangi dengan potensi sumber daya manusia atau SDM yang memadai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang berikut kita masuk pada ketergantungan pada sumber daya alam. Kita itu sangat bergantung pada potensi alam yang kita miliki. Yang berikut kita masuk pada minimnya investasi. Nah, karena keterbatasan dari infrastruktur, misalnya yang tadi dicontohkan di Kabupaten TTU, maka para investor itu tidak tertarik untuk menginvestasikan modalnya di daerah Kabupaten Timur Tengah Utara ini. Bisa dipahami? Bisa. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya. Ada Kabupaten Belu, ada juga di Labuan Bajo, Manggarai. Ya toh? Ya. Berbeda. Jadi terjadi kesenjangan antar kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Yang berikut masalah yang lain itu terjadi birokrasi dan tata kelola daerah. Jadi lemahnya tata kelola daerah dan juga birokrasi yang berbelit itu juga akan menghambat investor untuk masuk ke daerah kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang berikut akses pasar yang terbatas. Ini juga menjadi kendala. Yang terakhir adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Nah, ini migrasi ya. Jadi misalnya kita di sini tidak punya pekerjaan ataupun punya pekerjaan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi sehingga kebanyakan di antara kita itu yang memilih untuk merantau. Dan kebanyakan diantaranya juga adalah anak-anak muda ya yang pergi merantau untuk mencari pekerjaan di daerah-daerah lain. Ada urbanisasi dan juga ada perpindahan, misalnya ada TKI, TKW dan lain sebagainya. Itu juga menjadi masalah ya dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Sampai di sini pahamkah? Oke. Kita lanjut ke materi yang berikut. Poin yang kedua adalah peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, di sini kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah peran sebagai entrepreneur, yang kedua adalah sebagai koordinator, yang ketiga adalah sebagai fasilitator, dan yang keempat sebagai stimulator. Oke. Yang berikut kita masuk pada yang terakhir adalah strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, strategi pembangunan ekonomi daerah merupakan adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi serta mengembangkan bisnis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Ya, jadi di sini strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad tahun 1999 itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah strategi pengembangan fisik, yang berikut yang kedua adalah strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga adalah strategi pengembangan sumber daya manusia,
dan yang keempat adalah strategi pengembangan masyarakat. Jadi baik, untuk materi yang sudah disampaikan, ada pertanyaan kah? Ya, baik, silakan Kakak Tera. Baik, pertanyaan saya itu terkait dengan pemahaman tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah dan contohnya yang ada di Kabupaten TTU. Baik, dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Tera, apa di antara kalian ada yang bisa menjawab? Ibu persilakan. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab yang tentang pertama itu entrepreneur dengan yang kedua itu koordinator. Di sini entrepreneur sendiri itu pemerintah bertindak sebagai bertindak aktif seperti wirausahawan, berani mengambil resiko dan menciptakan peluang ekonomi untuk pembangunan daerah. Contohnya di TTU sendiri itu ada pemerintah TTU, dia mendirikan BUMDes bersama BUMN lokal, pertanian dan seperti hasil pertanian dan kerjasama tenun. Yang kedua itu tentang koordinator, di mana pemerintah menghubungkan dan menyelarasikan semua pihak seperti kayak pemerintah pusat, swasta, masyarakat agar pembangunan itu berjalan dengan efektif. Itu contohnya di TTU sendiri, pemerintah berperan sebagai penghubung antara petani lokal dan distribusi pupuk atau pasar untuk petani itu sendiri. Baik, jawaban dari teman Sarti itu yang pertama tadi entrepreneur dan juga yang kedua itu adalah peran koordinator ya. Apa ada yang mau menambahkan jawaban dari Sarti? Ibu persilakan. Baik, di sini saya akan menambah jawaban. Yang ketiga itu sebagai fasilitator, yaitu peran yang menyediakan sarana pelatihan, informasi, regulasi, dan dukungan lain agar pelaku ekonomi bisa tumbuh mendiri. Contoh di TTU itu yang pertama, pelatihan kewirausahaan dan pendamping UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM di TTU. Yang terakhir itu sebagai stimulator, yaitu peran yang memberikan insentif atau stimulasi agar masyarakat termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Contohnya itu program bantuan alat petani dan benih unggul gratis untuk petani. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan saya, bagaimana strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan? Terima kasih. Baik, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak Ota, apa ada yang bisa menjawab? Ibu persilakan. Oke, baik Sarti. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan menjawab tentang strateginya, yaitu ada 4. Yang pertama itu strategi pengembangan fisik, yang kedua strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga strategi pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat strategi pengembangan masyarakat, di mana keempat strategi tersebut mempunyai fokusnya masing-masing. Saya jelaskan yang pertama itu dari pengembangan fisik, itu tentang pembangunan fisik yang merujuk pada sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang lebih ke fokusnya pada pembangunan jalan, jembatan, terus pembangunan pelabuhan dan telekomunikasi. Yang kedua itu strategi pengembangan dunia usaha, di mana yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal maupun luar daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dia mempunyai fokusnya itu mendorong tumbuhnya UMKM dan koperasi daerah. Yang ketiga itu strategi pengembangan sumber daya manusia, di mana pembangunan ekonomi daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan SDM yang berkualitas dan produktif, yang mempunyai fokus utamanya pada peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, pengembangan masyarakat, di mana bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu ulangi untuk tadi pertanyaan dari
teman-teman terkait dengan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah itu ada 4. Yang pertama adalah peran sebagai entrepreneur, yang kedua adalah peran sebagai koordinator, yang ketiga adalah peran sebagai fasilitator, dan yang keempat adalah peran pemerintah sebagai stimulator. Dan pertanyaan kedua tadi terkait dengan strategi pembangunan ekonomi daerah. Jadi bagaimana supaya terjadi pemerataan pembangunan. Itu kurang lebih ada 4 juga. Yang pertama ada strategi pengembangan fisik, yang kedua adalah strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan masyarakat. Oke, baik. Masih ada pertanyaan kah? Atau sudah cukup jelas? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sebelum kita akhiri perkuliahan kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan yang bertugas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Pengasih, ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga dan membimbing kami sehingga proses pembelajaran dan diskusi kami di siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik. Kami mohon agar proses pembelajaran ini atau materi yang kami terima dapat berguna bagi kami dan bagi semua orang. Sementara lagi kami akan kembali ke rumah kami, ke tempat tinggal kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati dan membimbing kami sehingga kami dapat tiba dengan keadaan sehat walafiat. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi materi pembahasan kita pada siang hari ini sudah selesai ya. Ini merupakan materi yang terakhir dan minggu depan adalah UAS. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.